Malam itu, seperti malam-malam lainnya sejak ia pindah ke rumah baru, terasa begitu hening. Hanya suara deru angin yang terdengar melalui celah jendela dan gelegar suara hujan yang mulai turun perlahan. Tidak ada kendaraan yang lewat, tidak ada suara gaduh dari jalanan. Semua orang di lingkungan perumahan itu sepertinya sudah tenggelam dalam tidur yang damai. Namun, bagi Alex, malam itu terasa sedikit berbeda. Setelah beberapa hari tinggal di rumah yang baru, ia mulai merasakan adanya kedamaian yang aneh. Bukan karena dia merasa nyaman, tapi lebih karena perasaan sepi yang menyelimutinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengundang rasa ingin tahu yang lebih dalam. Tepat di sebelah rumahnya, Clara, tetangga barunya, tinggal seorang diri. Clara adalah wanita muda yang menarik, dengan senyuman yang selalu hangat dan pandangan yang lembut. Mereka pertama kali bertemu minggu lalu saat Alex sedang memindahkan beberapa kotak ke dalam rumah, dan Clara menyapa dengan ramah. Sejak saat itu, pertemuan mereka lebih sering terjadi di halaman depan, tetapi tidak ada yang cukup dalam. Hanya percakapan ringan, meski Alex bisa merasakan bahwa ada semacam ketertarikan yang tidak diungkapkan, sebuah energi yang terpendam. Malam itu, setelah menatap langit yang mulai gelap, Alex terbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit yang kosong. Cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah tirai yang belum ditutup sepenuhnya. Semua terasa begitu tenang. Suasana yang ideal untuk tidur. Namun, tidak bagi Alex. Ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang membuat matanya tetap terbuka meskipun rasa kantuk mulai menyelimuti. Dia memutar tubuhnya, mencoba menemukan posisi yang nyaman, tetapi masih tidak bisa tidur. Suara hujan yang semakin keras membuat suasana semakin intens. Dari balik dinding tipis itu, dia mendengar suara Clara. Suara yang halus, lembut, namun jelas terdengar di malam yang sunyi ini. Alex terdiam. Suara itu datang dari kamar tidur Clara yang hanya beberapa meter di sebelah rumahnya. Ia tidak tahu pasti apakah Clara sedang tidur, atau mungkin hanya terjaga, tetapi suara napasnya yang tenang, bergantian dengan gumaman halus, membuat suasana malam terasa semakin dekat, lebih intim. Ada perasaan aneh yang muncul, sebuah ketegangan yang sulit dijelaskan. Mungkin itu hanya perasaan curiga, atau mungkin itu perasaan bahwa dia ingin lebih mengenal Clara. Perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan begitu saja. Dia tahu bahwa dia harus tidur. Hari esok penuh dengan pekerjaan baru yang harus dia selesaikan di rumah. Namun, meskipun tubuhnya merasa lelah, pikirannya tetap terjaga, terikat pada suara itu, yang entah mengapa terasa begitu mempengaruhi. Perasaan ini tidak hanya muncul begitu saja. Mungkin sudah mulai ada ketertarikan pada Clara, meskipun belum ada kata-kata yang cukup untuk menyatakannya. Setiap kali mereka berbicara, mata Clara tampak cerah dan penuh perhatian. Namun, tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata yang lebih intim. Hanya kedekatan yang terjalin melalui interaksi singkat yang berlangsung dengan hati-hati, seolah-olah ada sesuatu yang belum siap mereka ungkapkan. Alex menggulingkan tubuhnya sekali lagi, mencoba untuk menenangkan pikirannya, namun sepertinya pikirannya malah semakin liar. Apa yang terjadi di kamar Clara? Apakah dia tidur dengan tenang, ataukah dia juga terjaga? Berpikir tentang sesuatu atau seseorang yang mungkin mengganggu pikirannya seperti halnya Alex yang terjaga sekarang? Tiba-tiba, ada dorongan untuk mengetahui lebih banyak tentang Clara, tentang cara dia bergerak, cara dia tertawa, cara dia berbicara, bahkan tentang cara dia tidur. Semua hal kecil yang seolah-olah memperlihatkan siapa dirinya. Dan untuk alasan yang aneh, Alex merasa sangat terhubung dengan semua itu, meskipun mereka hanya bertemu beberapa kali. Hujan yang terus turun seakan menjadi musik latar yang mengiringi perasaan itu. Suara hujan yang jatuh di atap dan kaca jendela menciptakan irama yang menenangkan namun membangkitkan perasaan yang berbeda. Seolah-olah semuanya terkoneksi dalam keheningan ini. Alex merasa seolah-olah ia bisa mendengar napas Clara lebih jelas, bahkan meskipun mereka berada di rumah yang terpisah oleh dinding. Perasaan ini begitu membingungkan. Alex tidak tahu apakah dia hanya membayangkan sesuatu yang lebih dari itu, atau apakah ada sesuatu yang nyata di balik setiap detik keheningan ini. Apakah Clara juga merasakan hal yang sama? Apakah dia, di tempat tidurnya yang berada tepat di sebelah rumah Alex, juga terjaga, memikirkan apa yang sedang dipikirkan Alex? Tentu saja, itu tidak mungkin. Mereka hanya tetangga biasa, bertemu sekali-sekali. Tidak ada yang lebih dari itu. Namun, ada perasaan lain yang mulai tumbuh dalam diri Alex.
Perasaan yang lebih sulit untuk dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang terpendam di balik kata-kata yang belum diucapkan. Seperti ada perasaan yang saling menyentuh meskipun mereka tidak menyadarinya. Ketegangan itu membuat Alex semakin gelisah. Tidur sepertinya semakin jauh, tergantikan oleh perasaan ingin tahu yang tidak bisa dijelaskan. Dan kemudian, saat keheningan itu hampir mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara dari sebelah. Gumaman kecil, seolah-olah Clara sedang berbicara dalam tidurnya. Itu bukanlah suara yang keras atau jelas, hanya sedikit bisikan yang tidak disengaja. Alex merasakan dadanya berdebar mendengarnya, meskipun suara itu tidak terlalu jelas. Suara itu, yang hanya dapat didengar oleh mereka yang cukup peka untuk memperhatikannya, terasa seperti sebuah undangan. Undangan untuk lebih dekat, untuk lebih mengenal. Namun, Alex tahu, meskipun perasaan itu kuat, ia tidak bisa melangkah lebih jauh. Tidak sekarang. Semua itu hanya ada dalam pikirannya. Semua itu hanya mimpi yang belum terwujud, yang tetap terjebak di dalam keheningan malam ini. Seiring hujan yang semakin deras, tubuhnya akhirnya menyerah pada kantuk. Mata Alex perlahan terpejam, meskipun pikirannya masih berputar. Di dalam tidurnya yang datang dengan lambat, Clara dan dirinya terjaga dalam ruang yang berbeda, tetapi tetap terhubung dalam sebuah mimpi yang belum terungkap. Dan dalam mimpi itu, ada harapan. Harapan bahwa mungkin suatu saat mereka akan tahu lebih banyak satu sama lain. Lebih dari sekadar suara di balik dinding, lebih dari sekadar tatapan singkat di halaman depan rumah. Malam itu, seperti malam sebelumnya, Alex terbaring di tempat tidurnya. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hujan yang turun dengan deras membuat suasana lebih intim, lebih mengundang untuk berlama-lama merenung dalam keheningan malam. Ia mencoba untuk tidur. Namun pikiran tentang Clara selalu muncul, seperti bayangan samar yang terus mengikuti langkahnya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin yang berhembus pelan melalui celah-celah jendela membuat suasana lebih dingin, namun lebih tenang. Alex memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya setelah seharian bekerja di rumah. Tetapi di balik kelopak matanya, suara Clara masih terngiang, meski ia tidak bisa benar-benar mendengarnya. Sebuah gema yang tetap hidup, seolah menempel di dalam pikirannya. Suara itu, yang terdengar beberapa malam yang lalu, kini kembali mengisi ruang dalam hatinya. Ia berpikir, apakah Clara tidur dengan tenang malam ini? Apakah dia juga merasa seperti dirinya, terjaga dalam kesunyian, membiarkan pikirannya melayang tanpa kendali? Ataukah Clara justru tidur dengan damai, seolah segala sesuatu di dunia ini sudah pada tempatnya? Alex menarik selimutnya lebih rapat, berusaha meredakan kegelisahan yang mulai merayap di dadanya. Namun, semakin ia mencoba untuk tidur, semakin ia merasa tidak bisa. Matanya terbuka kembali, menatap gelapnya langit-langit kamar. Pikirannya berkelana kembali pada Clara, pada segala hal kecil yang pernah ia perhatikan. Senyumannya yang tulus, cara dia menundukkan kepala saat berbicara, dan terkadang, pandangannya yang sedikit lebih dalam, seolah menyimpan rahasia. Namun, bukan hanya tentang apa yang Clara lakukan atau katakan yang mengganggunya. Ada semacam perasaan yang lebih dalam yang tumbuh di dalam diri Alex. Rasa ingin tahu yang menggoda dan membingungkan. Rasa ketertarikan yang tidak bisa ia jelaskan. Meskipun hanya berinteraksi beberapa kali, ada sesuatu dalam kehadiran Clara yang membuat Alex merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal jauh lebih lama. Namun, ini bukan tentang fisik atau penampilan. Ini tentang perasaan yang mengalir di antara mereka, meskipun belum terucap. Seperti malam sebelumnya, ada ketegangan yang mengambang di udara, seolah menunggu untuk dilepaskan. Tetapi kali ini, Alex merasa perasaan itu semakin kuat. Ia tahu bahwa sesuatu telah berubah, meski belum sepenuhnya ia pahami. Ia bahkan tidak tahu apakah Clara merasakannya juga. Tapi yang ia tahu adalah bahwa ketegangan itu ada, tak terucapkan namun sangat nyata. Di tengah keheningan malam itu, tiba-tiba terdengar suara yang cukup jelas dari sisi rumah sebelah. Suara yang ringan, namun cukup terdengar. Alex tertegun. Clara sedang berbicara, atau lebih tepatnya, mendesah pelan. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat jantung Alex berdegup lebih kencang. Sejenak, ia terdiam, mendengarkan dengan cermat. Apakah Clara sedang berbicara dalam tidurnya? Atau ada sesuatu yang sedang mengganggunya? Suara itu berhenti sejenak, dan Alex merasa seperti ada ketegangan yang semakin memuncak. Apakah Clara juga merasa terjaga?
Apakah dia juga memikirkan sesuatu? Mungkin tentang dirinya, atau tentang dunia yang lebih besar di luar jendela kamar mereka? Pikiran itu seolah menggoda Alex untuk lebih dekat, untuk lebih mengenal lebih banyak. Apakah mungkin ini saatnya untuk mengungkapkan sesuatu? Namun, ia tahu bahwa ada batasan yang belum bisa ia lewati. Mereka baru saja bertemu, dan meskipun perasaan ini kuat, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun. Mereka hanyalah dua orang yang tinggal berdampingan, tidak lebih. Namun, semakin lama ia terbaring di tempat tidur, semakin perasaan itu menguat. Keinginan untuk lebih dekat dengan Clara, untuk merasakan adanya kedekatan yang lebih nyata. Meskipun keduanya tidak berbicara tentang hal-hal pribadi, perasaan yang tidak terungkap itu seolah menyelimuti mereka di ruang yang sama. Alex teringat kembali akan percakapan mereka minggu lalu, ketika mereka bertemu di halaman depan rumah. Clara tersenyum manis, dengan pandangan yang sedikit ragu saat ia bertanya tentang pekerjaan baru Alex. Pembicaraan itu hanya berputar di sekitar hal-hal biasa, namun ada tatapan yang lebih dalam, yang seperti mengisyaratkan lebih banyak dari yang mereka ungkapkan. Bagaimana rumah barunya? Clara bertanya dengan suara lembut, dan meskipun itu adalah pertanyaan yang sederhana, Alex bisa merasakan ada keinginan untuk lebih tahu, seperti ada rasa ingin berbagi yang belum sempat terucapkan. Alex tersenyum, merasa sedikit canggung. Semuanya baik, hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jawabnya, mencoba untuk tidak terdengar terlalu terbuka. Tetapi dalam dirinya, ada perasaan yang lain. Keinginan untuk berbagi lebih banyak, untuk membuka diri lebih jauh. Namun, ia memilih untuk menahan diri. Ia tahu bahwa itu bukan waktunya. Seperti halnya malam ini, ia terjaga dalam keheningan, menyadari betapa sedikit yang ia ketahui tentang Clara. Setiap percakapan mereka, setiap senyuman dan tatapan yang singkat, terasa seperti petunjuk menuju sebuah jalan yang belum terungkap. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Apa yang bisa ia katakan? Di balik dinding tipis itu, suara Clara mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Alex tertegun, seolah terhisap dalam momen itu. Ia merasa seperti ada ruang tak terlihat di antara mereka. Sesuatu yang mereka berdua bisa rasakan meski tidak ada kata-kata yang keluar. Dalam kegelapan malam, suara itu seolah menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan dua dunia yang terpisah oleh jarak. Sebuah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga penuh dengan potensi yang belum digali. Namun, meskipun ada ketegangan itu, Alex tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa sedikit lebih hidup. Ada sesuatu yang meresap dalam dirinya, sebuah dorongan untuk lebih dekat, untuk mengetahui lebih banyak tentang Clara, lebih dari yang bisa ia pahami dari sekadar interaksi sehari-hari. Dengan perasaan yang campur aduk, Alex akhirnya menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi suara itu, suara Clara, terus bergaung dalam benaknya, menari-nari dalam kesunyian malam, menunggu saatnya untuk terungkap. Dan dalam diam itu, Alex tahu bahwa segala sesuatu antara mereka belum selesai. Bahkan, mungkin ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terduga, yang hanya bisa mereka temui jika mereka berani menyingkapnya. Hari-hari berlalu, dan Rina merasa seperti berada di persimpangan antara kebingungannya dan kenyamanan yang aneh. Setiap kali Fadil datang ke apartemennya, entah untuk memperbaiki sesuatu atau hanya untuk memastikan bahwa AC-nya benar-benar berfungsi, ada perasaan yang tak bisa ia hindari. Bukan sekadar rasa terima kasih atas pekerjaannya, tetapi ada sesuatu lebih dalam, sesuatu yang perlahan tumbuh, merayap di antara kata-kata dan senyum yang selalu dia berikan. Rina tidak tahu apakah itu hanya perasaan sementara, ataukah ada ikatan yang lebih kuat yang sedang terbentuk. Rina memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Tetapi, pada suatu pagi yang cerah, pagi yang lebih hangat dari biasanya, Fadil muncul lagi di depan pintu. Kali ini, ia datang tanpa ada alasan teknis. Tidak ada kerusakan AC, tidak ada alat-alat yang harus diperbaiki. Fadil hanya ingin memastikan, jika ada hal lain yang perlu dilakukan. Rina membuka pintu dengan sedikit heran. Meskipun dalam hatinya, ada rasa lega. Sebuah senyum kecil menyungging di bibirnya saat melihat Fadil berdiri di depan pintu, mengenakan pakaian kasual yang membuatnya terlihat lebih santai dari biasanya. "Mbak Rina, apa kabar?" tanya Fadil. Suaranya lebih lembut dari biasanya, lebih penuh perhatian. "Baik, alhamdulillah," jawab Rina, berusaha terlihat biasa, meskipun hatinya berdebar lebih cepat daripada yang ia harapkan. "Ada yang bisa saya bantu?"
Tidak ada. Sebenarnya. Hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Lagi pula, kita sudah saling mengenal cukup lama, kan? Jawab Fadil sambil tersenyum. Senyum itu bukanlah senyum profesional yang biasanya ia berikan, tetapi senyum yang lebih pribadi, lebih dekat. Rina sedikit terkejut mendengar kata-kata Fadil, terutama kata, saling mengenal. Sejak pertama kali bertemu, keduanya memang selalu berbicara dalam batas profesional. Tetapi, kali ini, sepertinya Fadil ingin melangkah lebih jauh, menciptakan ruang untuk percakapan yang lebih pribadi. Rina mempersilakan Fadil masuk, meskipun ia merasa ada sesuatu yang berubah, meskipun tidak ada kata-kata yang menjelaskan perubahan itu. Mereka duduk di sofa, berbincang ringan tentang cuaca, tentang rutinitas sehari-hari, dan hal-hal yang biasa, namun dengan cara yang lebih intim. Setiap kali Fadil berbicara, Rina merasa seolah-olah waktu melambat, dan semua yang ada di sekitarnya menjadi kabur. Hanya ada mereka berdua, berbicara tentang hal-hal sederhana, namun dengan perasaan yang tidak sederhana. Sudah lama ya kita tidak ngobrol tanpa ada alasan perbaikan, kata Fadil, menatap Rina dengan penuh perhatian, seolah menunggu reaksi darinya. Rina tersenyum tipis. Iya, saya juga merasa seperti itu. Sepertinya kita sudah berbicara lebih banyak tentang AC daripada tentang kehidupan masing-masing. Fadil tertawa pelan. Suaranya dalam dan nyaman di telinga Rina. Betul. Tapi ya, kadang-kadang percakapan tentang hal-hal kecil bisa lebih bermakna daripada yang kita kira, kan? Rina hanya mengangguk, meskipun dalam dirinya muncul sebuah pertanyaan. Apa maksud Fadil dengan mengatakan itu? Apakah dia sengaja mengarahkan percakapan ini ke arah yang lebih pribadi? Apakah ada maksud tersembunyi yang Rina belum bisa tangkap? Atau apakah ini hanya kebetulan? Sebuah kebetulan yang akhirnya membawa mereka pada percakapan yang lebih dalam? Beberapa detik berlalu, dan keduanya hanya duduk diam, memandangi satu sama lain. Tidak ada ketegangan yang tidak nyaman, tetapi ada hawa yang berbeda. Suasana menjadi lebih intens meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa. Ada semacam kedekatan yang tidak diucapkan, yang membungkus mereka berdua dalam sebuah kenyamanan yang asing, tetapi juga sangat menggoda. Akhirnya, Rina memecah keheningan. Fadil, katanya pelan, suaranya serak sedikit. Kenapa kamu datang lagi hari ini? Hanya untuk memastikan AC-nya benar-benar berfungsi. Fadil tersenyum dengan cara yang penuh arti, seolah-olah tahu bahwa pertanyaan itu lebih dari sekadar tentang AC. Sebenarnya, katanya, sedikit ragu-ragu, saya ingin tahu bagaimana kamu. Sepertinya sudah lama kita tidak berbicara dengan serius. Hanya, saya merasa, ada yang belum selesai, entah itu dalam percakapan atau perasaan. Rina menelan salivanya, merasa seperti ada sesuatu yang tergantung di udara. Kata-kata Fadil menggantung di antara mereka, tanpa jawaban yang pasti. Ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Namun hatinya merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Mungkin ini saatnya untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar percakapan biasa. Lebih besar dari sekadar hubungan antara tukang dan pelanggan. Fadil. Suara Rina terdengar lebih dalam sekarang, seolah ia berbicara pada dirinya sendiri. Saya merasa ada sesuatu yang berubah sejak kamu datang pertama kali. Dan saya tidak tahu apakah itu hanya perasaan saya saja. Atau mungkin, kamu juga merasakannya. Fadil terdiam, matanya mengunci dengan tatapan Rina yang penuh makna. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya keheningan yang menegangkan, tetapi juga penuh rasa. Akhirnya, dengan sebuah senyuman yang lebih dalam dari sebelumnya, Fadil mengangguk perlahan. Saya merasa hal yang sama. Rina, saya tidak tahu kapan, tapi entah kenapa, setiap kali kita berbicara, saya merasa lebih dekat. Seperti ada sesuatu yang lebih besar di antara kita. Rina merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Kata-kata Fadil itu bukanlah sebuah pengakuan eksplisit, tetapi ada kejujuran dalam suaranya yang membuat Rina merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perasaan ini. Sesuatu yang sudah tumbuh perlahan di antara mereka akhirnya terungkap, meskipun masih terbungkus dalam kata-kata yang hati-hati. Namun, meskipun ada keheningan di antara mereka, keduanya tidak merasa canggung. Mereka hanya duduk di sana, merasa nyaman dalam kebersamaan mereka yang baru terbentuk. Ada sebuah perasaan yang mengikat mereka, lebih kuat daripada yang mereka duga sebelumnya. Fadil akhirnya mengambil napas panjang dan berkata dengan lembut, Rina, saya tidak ingin terburu-buru.
Tapi saya rasa, kita bisa lebih mengenal satu sama lain, tanpa tekanan apapun. Apakah kamu mau? Rina tersenyum. Sedikit canggung namun penuh makna. Ya, Fadil. Saya juga ingin itu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Mereka duduk diam untuk sesaat, berbagi senyuman yang lebih penuh makna daripada kata-kata yang tak terucapkan. Seperti udara yang kini menyelimuti mereka, sesuatu yang lembut namun kuat, perlahan menyatu dalam sebuah hubungan yang baru dimulai, tanpa harus memaksakan atau terburu-buru. Ketika Fadil berpamitan sore itu, Rina merasa tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Tidak ada perasaan canggung atau keraguan. Yang ada hanya sebuah ikatan, yang tumbuh lebih dalam dengan setiap detik yang berlalu. Mungkin ini baru permulaan. Tetapi perasaan itu sudah cukup untuk membuatnya yakin bahwa apa yang mereka rasakan bukanlah kebetulan. Dan ketika Fadil melangkah pergi, Rina tahu satu hal dengan pasti, bahwa hubungan mereka sudah melampaui batas-batas profesional, dan akan terus berkembang, perlahan, tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut.